Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, banggakan dan muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, pemimpin baru di Kementerian Agama, tapi stok lama. Sudah menjadi dirjen, pernah juga menjadi wakil menteri, melanglang buana, kembali lagi ke Kementerian Agama. Tentu bagi kita menggembirakan dan ini ada harapan terutama untuk pesantren. Para kiai, para nyai yang saya muliakan dan para pengurus Majelis Masaih yang saya hormati, Ketua Abdul Ghaffar Rozin, pada saat saya sebagai Ketua Panja pembentukan undang-undang pesantren, sesungguhnya isinya itu adalah Ketua Majelis Masaih. Kalau saya tinggal disuruh saja sama beliau. Yang saya hormati Kiai Nur Ahmad, Ketua Basnas, kolega saya di Komisi 8. Kadang-kadang kalau ketemu sama Kiai Nur Ahmad ini, Ketua Basnas atau Komisaris Komisi 8. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berhadir di acara yang mulia ini, dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pak Menteri, saya agak sedikit bicara tentang sejarah, terutama lahirnya undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren digagas tidak berdiri sendiri, tetapi diawali dari sejarah yang hilang. 70 tahun lebih kita tidak pernah mendengarkan 22 Oktober. Yang kita tahu adalah 10 November. Maka pada saat itu, di tahun 2014 saya masuk menjadi DPR RI, diperintah Ketua Umum PKB untuk menuntut kepada pemerintah supaya sejarah yang hilang ini ditegakkan. Tuntutannya dilakukan dengan kirap resolusi jihad dari Surabaya, jalan kaki menuju Jakarta. Di tahun 2024 itu belum berhasil. Di tahun 2015 kita ulangi lagi kirap resolusi jihad Surabaya menuju Jakarta. Di perjalanan tuntutan menjadikan 22 Oktober sebagai hari santri ditetapkan dengan keputusan Presiden. Apa sesungguhnya dengan 22 Oktober? Ketika Indonesia merdeka, ternyata sekutu tidak rela dengan kemerdekaan Indonesia. Seluruhnya diambil alih. Jakarta sudah dikuasai sekutu, di Sumatera, Delhi sudah dikuasai sekutu, di Makassar juga sudah dikuasai sekutu. Tinggal Surabaya yang tidak dikuasai sekutu. Kalau sekutu menguasai Surabaya, maka Indonesia mungkin juga sudah tidak ada. Presiden yang sudah terkurung di Jakarta tidak bisa melakukan apa-apa, mengutus utusan menjumpai Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, meminta advis apa yang harus dilakukan oleh Presiden. Di dalam sejarah dicatat
Syekh Hasyim Asy'ari melakukan munajat. Munajatnya itu hasilnya berperang dengan sekutu. Tapi apa mungkin berperang dengan sekutu? Padahal sekutu adalah pemenang perang dunia kedua. Nggak mungkin. Dalam catatan itu ada 3 kali munajat, ada juga yang menyebutkan 5 kali munajat. Jawabannya tetap berperang. Bagaimana caranya supaya keberanian muncul untuk berperang? Yang mau dihadapi itu adalah komandan sekutu yang akan tiba di Surabaya berlayar dari Pasifik, Selandia Baru, Australia menuju Surabaya. Pada saat itu dikumpulkan ulama se-Jawa dan Madura, keputusannya mengeluarkan fatwa jihad. Wajib ain berperang bagi umat muslim radius 94 km dari kota Surabaya. Ketika sekutu mendarat, Malabi, ya itu yang kita kenal dengan peristiwa di Jembatan Merah, Malabi terbunuh. Tetapi kenapa bisa umat muslim berbondong-bondong dengan fatwa jihad? Sejarahnya bukan ketika terjadi fatwa jihad, tetapi jauh sebelum ada Indonesia, ternyata para kiai, para ulama telah menanamkan di sudut-sudut penjuru Nusantara rasa cinta tanah air. Maka seluruh pesantren yang ada di seluruh sudut-sudut Nusantara ini, tidak ada satupun pesantren yang tidak menanamkan rasa cinta tanah air. Begitu panjang sejarah, saya kira Menteri Agama juga mengelola pesantren yang umurnya jauh melebihi Indonesia. Pesantren As-Sa'adiyah, ya, bahkan bertarikh masih di bawah tahun 1900. Pesantren itu juga sama, menanamkan nilai kebangsaan, rahmatan lil alamin. Maka begitu fatwa jihad disampaikan, semua bergelora menghadapi sekutu yang akan menguasai Indonesia. Maka pantas sebetulnya selama 70 tahun tanggal 22 Oktober itu di mana? Maka di 2015 baru ada Hari Santri. Maka yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober nilainya adalah andaikan tidak ada fatwa jihad, tidak akan ada 10 November. Kalau tidak ada 10 November, jangan-jangan Indonesia tidak ada. Maka Indonesia ada karena santri, kiai, dan pesantren. Pondasi yang diletakkan oleh para kiai itu adalah sungguh-sungguh bagian dari keinginan mewujudkan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya kita berhasil hanya menyebut dari Sabang sampai Merauke. Sesungguhnya niat para kiai dan para ulama adalah Nusantara. Maka sampai sekarang kita akan menemui di berbagai belahan di Nusantara ini, kalau kita pergi ke Patani, pergi ke Champa, pergi ke Pelipin, kita akan mendapatkan mirip-mirip dengan kita. Kenapa bisa mirip? Karena itu adalah program dari para kiai dan para guruta, para syekh. Bagi kita 22 Oktober belum ada artinya apa-apa, hanya pengakuan sejarah bahwa keberadaan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari para kiai, santri, dan pesantren. Karena begitu Indonesia merdeka, pemerintah menyusun kelengkapan bernegara, salah satunya ingin mencerdaskan anak bangsa, maka disusun Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hasilnya, pesantren ditempatkan sekolah pelengkap, non-formal. Di kampung kami, sekolah ecek-ecek namanya. Ijazahnya tidak diakui.
Kalau dari sisi ini, betapa zulimnya negara terhadap para kiai pesantren dan santri. Padahal sejarah baru berlalu, baru selesai, baru merdeka. Tapi tiba-tiba disusun Sisdiknas, pesantren ditempatkan non formal. Bolak-balik revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional, tetap saja pesantren non formal. Padahal dalam sejarah pesantren telah melahirkan berbagai tokoh, pejuang, ilmuwan, dan tidak diragukan cinta tanah air dan rahmatan lil alamin. Tadi pagi saya betapa bahagia Menteri Agama berbicara hal yang besar tentang Kementerian Agama. Apapun yang harus dilakukan oleh Menteri Agama, mau dirjen apapun, muara dari segala program itu adalah pondasi kebangsaan kita, nilainya nilai agama, agama apapun. Maka karena itu, kalau kita berbangga, pemimpin kita berbangga, dunia juga berbangga bahwa Indonesia pilar, pondasi dari kerukunan beragama, pluralisme, rahmatan lil alamin. Siapa itu yang meletakkan dasar itu? Pesantren, kiai dan santri. Kalau begitu, ya pesantren jangan non formal. Harus setara pengakuan maupun anggaran. Itulah pada akhirnya kita mengajukan untuk lahirnya sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang 18/2019. Sampai saat ini apakah kita sudah merasakan keadilan untuk program pendidikan? Belum. Kalaupun berbagai PMA yang disebutkan masih jauh dari harapan. Karena itu hari ini kita memulai langkah-langkah untuk memberikan perhatian yang setara dengan pendidikan lainnya. Saya kira pasal-pasal yang disebutkan di Undang-Undang Pesantren mengenai kemandirian, ciri khas, rahmatan lil alamin, ya itu semua sudah dicantumkan di dalam pasal-pasal, tetapi kita belum menikmati sesungguhnya apa yang menjadi cita-cita para ulama. Pesantren yang mana sebetulnya yang kita harapkan? Ya kalau kita bicara dengan pemahaman yang plural, saling mengasihi dan lain-lain, itu pesantrennya pesantren yang baca kitab kuning, Pak Basnang. Bukan pesantrenmu adalah itu. Di situ penggalian tentang khazanah keislaman kita ada di kitab kuning itu. Maka sesungguhnya yang mau kita maksud pesantren itu yang akan diurus oleh Majelis Masyayikh itu adalah pesantren yang mempelajari dan menggali keislaman kita di kitab kuning. Karena itu Komisi 8 akan membantu pemerintah, terutama Pak Menteri Agama, meyakinkan pemerintah kita bahwa pesantren adalah bagian dari pondasi keutuhan kita bernegara. Kalau ajaran pesantren yang paham ahli sunnah wal jamaah ini menjadi kekuatan yang melakukan pencerahan dan kecerdasan pondasi keagamaan kita, maka yakinlah Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Karena itu undang-undang pesantren harus bisa mendapatkan haknya seperti bagaimana hak pendidikan lainnya. Maka kami pernah sebelum Pak Basnang ini menjadi direktur pesantren, kita sudah pernah menghitung kebutuhan anggaran untuk pesantren untuk awal. Waktu itu Pak Menteri kita sudah mendapatkan kira-kira angka 16,2 triliun. Untuk apa 16,2 triliun? Ya
untuk seluruhnya, mulai dari Majelis Masyaikh yang akan melakukan verifikasi terhadap pesantren, mana pesantren muadalah, mana pesantren muallimin, mana yang menjadi makhad ali. Dan sekaligus kesejahteraan buat para guru. Hitungan kita pada saat itu, guru-guru pesantren layak mendapatkan insentif paling tidak 1.200.000 per bulan setiap guru-guru pesantren. Besarkah itu? Ya, kalau angkanya 16,2 triliun besar. Tapi kalau angka rupiahnya 1.200.000 tidak sebanding dengan pengabdian pesantren untuk negara ini. Kalau begitu, kami berharap Gus Gopar Rojin, pesantren harus berbenah. Majelis Masyaikh juga harus berbenah. Dalam catatan pesantren katanya ada 48.000. Ya, ada yang menyebut 48.000, 42.000, 41.000. Artinya kita belum punya data yang pasti tentang pesantren. Pada saat saya berhadapan dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani pada saat itu, guru pesantren sesungguhnya berapa kalau mintanya 16,2 triliun? Ternyata kita nggak punya data. Pesantren juga kita nggak punya data. 41.000 itu Pak Menteri, banyak yang fiktif juga. Papan mereknya ada, pesantrennya tidak ada. Tapi ada pesantren real melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan pesantren, tetapi tidak masuk di dalam kategori catatan 41.000. Banyak sekali. Karena itu Majelis Masyaikh dengan mandat yang diberikan harus berbenah dengan data-data. Paling tidak yang kita maksud adalah pesantren kajian kitab kuning yang salafiyah itu. Kami di Komisi 8 punya harapan pada periode pemerintahan tahun ini, karena Presiden juga menyebutkan berbagai kesempatan, ada yang namanya dana abadi pesantren, ada juga tentang pesantren, plus kita mendapatkan menteri yang punya perhatian dan basisnya dari pesantren. Saya yakin tahun periode ini akan kita nikmati keberadaan pesantren. Kami akan tongkrongi Pak Menteri sejauh mana langkah-langkah Kementerian Agama mewujudkan cita-cita kita tentang Undang-Undang Pesantren, sebuah lembaga pendidikan baik rekognisi terhadap keberadaan guru, lulusan. Ini karena mentang-mentang disebutkan sekolah non formal, ijazah kita nggak diakui. Saya bagian dari itu Pak Kiai. Sekolah yang tidak jelas, padahal pemerintah tidak juga mendirikan sekolah di situ. Saya sekolahnya di situ. Begitu kita tamat, nah, ijazah kita nggak diakui nih. Padahal pesantren itu luar biasa hebatnya Pak Kiai. Jangan-jangan kita lupa kehebatan kita. Di Aliyah kita sudah belajar filsafat Pak Kiai. Ilmu mantik itu cukup dalam kita pelajari. SMA nggak ada itu pelajaran seperti itu. Ada balaghah, sastra tingkat tinggi, di SMA tidak ada itu. Lah kalau begitu kenapa non formal ijazahnya nggak diakui? Kita ini hebat-hebat. Ya. Saya kira hari ini layak kita, tonggak ini kita mulai. Majelis Masyaikh harus bekerja, kami di DPR akan mengawal hak-hak kita. Hak sama, lulusannya, hak anggarannya juga sama. Saya kira mari kita optimis. Sekali lagi karena Pak Kiai Nasaruddin menjadi menterinya, saya percaya kalau belum menunjukkan itu Pak Kiai, anggaran yang 2025 kita revisi untuk itu. Kami dukung dari Komisi 8. Demikian, terima kasih. Saya sudah diundang
Gus Rojin, karena liku-liku membentuk undang-undang pesantren ini tidak mudah. Pada saat itu saya ketua panja, fraksi PKB hanya 3 orang. 1 orang tidak bisa diharapkan, tinggal 2 orang. Karena saya pimpinan, berarti tinggal 1 orang yang akan menghadapi berbagai fraksi yang pada saat itu tidak setuju dengan undang-undang pesantren. Dengan berbagai cara saya tidak tahu, dan saya, kalaupun saya sebutkan tadi bagian dari sekolah seperti itu, tapi bukan pesantren. Sebetulnya saya malu berbicara di sini, apalagi di hadapan para kiai. Tetapi karena ini semangat kita dan jawaban dari kebutuhan masyarakat, para kiai telah menjawab itu. Maka pada saat itu, saya tidak tahu seperti apa. Saya menghadap Ketua Umum PBNU pada saat itu, Kiai Said Akil Sirot, tiba-tiba gebrak meja, saya akan di depan mendemo kalau ada 1 pasal pun undang-undang pesantren pemerintah yang mengatur-ngatur pesantren. Saya berpikir bagaimana cara membuat undang-undang pemerintah tidak boleh mengatur, padahal ini undang-undang. Itu setak ada berapa minggu, jawabannya ada di Gus Rojin. Maka tidak ada 1 pun pasal di dalam undang-undang pesantren yang tidak menunjukkan kemandirian para kiai dan pesantren. Itu luar biasa. Maka menjembatani pemerintah dan pesantren para kiai dalam hal penjaminan mutu, lahirlah satu di tengah namanya Majelis Masaih. Majelis Masaih lah yang akan menegakkan aturan di pesantren-pesantren berkoordinasi dengan Dewan Masaih dan menjembatani juga kepada pemerintah yang ingin menetapkan penjaminan mutu. Karena itu selamat sore ini kita akan menetapkan Dewan Masaih di berbagai pesantren. Ke depan pesantren menjadi andalan kita karena hari ini kita mendapati IAIN, Institut Agama Islam yang dulu setelah menjadi UIN rasa-rasanya akan hilang. Karena sebagian besar prodi yang ada di UIN bukan lagi wewenang para kiai dan para masai dan bahkan menteri agama, tetapi sudah ada di pihak lain. Maka khazanah kajian keislaman kita yang ada di IAIN hilang di UIN, maka jawabannya adalah Ma'had Ali masa-masa yang akan datang. Maka karena itu Ma'had Ali harus menjadi prioritas kita juga, karena saya kadang-kadang Pak Menteri menyampaikan kepada Dirjen, di satu saat kita akan mendapati, dan bahkan sekarang kita mendapati, sarjana UIN tidak bisa baca Quran. Nah, harus ada evaluasi Pak Menteri. Waktu kita kritisi di Komisi 8, jawabannya 1, dibuatkan ma'had selama 1 tahun, disantrikan selama 1 tahun sebelum mereka lanjut kuliah di UIN. Tetapi apa yang terjadi? Dari 4.000, 6.000, bahkan ada yang 8.000 satu angkatan, tidak sampai 30% yang bisa baca Quran dari satu angkatan itu. Ya, betapa luar biasanya nanti ada sarjana UIN yang nggak bisa baca Quran itu. Tentu itu memalukan kita. Saya belum tahu seperti apa langkahnya Pak Menteri. Mungkin nanti kehadiran Menteri di Kementerian Agama ini akan menemukan jawaban langkah apa yang harus kita lakukan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.